Oke, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah malam hari ini pertemuannya bisa lebih awal ya. Jadi nanti selesainya nggak malam-malam. Sudah ada 5 orang, langsung kita mulai aja. Sebelum mulai materinya, kita awali dulu dengan berdoa. Mari diawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materinya. Untuk pertemuan minggu kemarin kita bahas apa ya? Masih membahas introduction ya, sama expression. Ada yang masih ingat? Introduction kemarin semuanya sudah bisa, expression sudah saya tambahkan juga untuk chapter 2. Sekarang kita masuk ke chapter 3. Chapter 3. Nah, ini sebenarnya kita ada modul ya. Ada modul PDF, ada buku e-book, buku elektronik, sudah ada di grup. Cuman filenya itu sangat besar karena banyak mengandung gambar-gambar. Nah, jadi nggak bisa ditampilkan di Wizik sini. Makanya saya cuma pakai screenshotnya. Sama kemarin kan saya pakai slide, saya bikin slide sendiri. Nah, itu saya ngambilnya dari modul, cuman modulnya nggak bisa langsung diupload di sini. Ini saya cuma ambil yang penting-penting aja. Ada yang udah download modulnya? Kalau udah download modulnya mungkin lebih gampang. Gak ada ya? Ada sih mbak, cuman postingannya udah lama banget. Itu yang posting adminnya udah berapa ya? 2 bulan lalu apa? Coba nanti saya up aja. Soalnya kalau di-upload itu besar juga ininya, filenya. Coba nanti saya carikan lagi. Nah, ini saya ambil screenshotnya aja yang penting-penting ya. Untuk malam hari ini kita masuk ke chapter 3. Jadi kelas 7 bahasa Inggris itu materinya masih dasar-dasar ya. Kalau misalkan ada yang udah lebih bahasa Inggrisnya udah ahli di sini. Jadi sambil mengulang dulu. Kita belajar yang dasar-dasar dulu. Nanti kalau sudah selesai UTS baru kita bahas yang agak berat bahasannya, masuk ke grammar. Iya, waktu pertama kali belajar. Yang pertama kali belajar saya upload ya. Waktu itu saya pakai slide. Memang saya ngambilnya bahannya dari modul, cuman saya pakai slide. Kalau yang modul asli itu gede filenya mbak, jadi nggak bisa ke-upload di Wizik sini. Gitu. Nanti saya up lagi ya, yang postingannya Pak Admin di grup. Untuk yang modulnya nanti saya tag lah. Nah, malam hari ini kita bahasannya ada materi number, ada days, ada months, dan time. Pertama numbers. Mungkin kalau yang sudah pernah belajar bahasa Inggris ini gampang ya, lewat lah, udah gampang, udah di luar kepala. Tapi untuk yang baru mulai belajar bahasa Inggris, dasar-dasar seperti ini harus dipelajari dulu. Kita mulai dari number. Number ini gampang. Pada dasarnya semuanya sama. Mulai 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30 pada dasarnya semuanya sama. Bedanya cuma ada pada yang bertanda ini. Jadi kalau 11 itu bukan gabungan antara 10 dan 1, tapi langsung pakai 11. Apa ada yang ngechat saya ini?
Ada apa Mbak Najula? Oh ya, apa ini? Iya benar. Ini modulnya benar Mbak Putri, benar ya, itu modulnya itu. Cuman mungkin entah karena internet saya ya. Ini kan udah ke Mbak Putri udah punya. Mungkin yang lainnya bisa di-download juga. Iya, selamat malam Mbak Nana. Mbak Nana baru masuk ya? Langsung bergabung ya. Ini kita sudah sampai pada chapter ketiga. Jadi bahasan bab ketiga. Oh, dari Google. Berarti sama ya? Sama kayak yang di grup. Bener itu Mbak Putri, udah sama. Terus nanti yang lain kalau yang belum download nanti saya inbox aja ya. Atau yang di grup saya tag aja. Oke, kita mulai dulu ya. Ini saya bacakan aja karena saya yakin semuanya udah tahu kan. Cuman paling enggak di sini kita harus hafal. Jadi angka-angka mulai dari 1 sampai 100 atau sampai berapa ini harus sudah hafal paling enggak. Kalau sekedar bisa menulis kan tahu ya, kalau menulis kan pakai angka, nggak perlu ditulis one pakai gini kan nggak perlu. Nah tapi ini paling nggak kita hafal. Kalau yang beda itu terletak pada 11, itu 11, 12 12, 13 13, 15 ini bukan 15 tapi 15. Nah beda kan. Kalau yang lainnya sama semuanya. Misalkan 17 17, 18 18, 19 19. Cuma pada 11 12 13 ini 11 12 13 15. Terus ada lagi yang beda. 20 sama 30. 20-nya 20, 30-nya 30. Gitu. Jadi yang beda di angka-angka tertentu. Ini silakan dihafalin ya, meskipun sedikit-sedikit. Saya bacakan dulu. Mungkin cara membacanya ada yang belum tahu atau mungkin ada yang lupa-lupa ingat. Ini diingatkan lagi di sini. Mulai dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Harusnya ini semuanya udah hafal ya. Gampang banget. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Lanjut. 20 ini 20. Berikutnya kan kalau 21, 22, 23 dan seterusnya itu 20-nya tetap ditulis lalu ditambah angka aslinya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Seterusnya kalau misalkan 31, 32, 32, 33, 34 dan lain-lain, 31, 32 gitu ya. Kemudian 40 itu 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100.
Kalau 1000 1000, kalau 10.000 10,000, 1 juta 1 million. Nah, ini mungkin ada yang sering ketuker ya. Kalau jutaan itu million, kalau miliaran itu billion. Jadi miliaran itu bukan million ya, tapi billion. Jutaan itu million gitu. Mungkin ada yang ketukar-tukar. 1 million itu 1 juta. Kalau 1 miliar bukan 1 million. Kan mirip-mirip ya, million sama miliar. Ternyata miliar itu bahasa Inggrisnya bukan million tapi billion gitu. Terus 100 ini gampang ya. 1000 gampang, 10,000 gampang. Nah, jadi gitu. Untuk number, ini bilangan dasar. Bisa difahami? Ada yang mau tanya dulu? Kita coba sekarang. Iya. Jadi bedanya ini. Ini ya, kalau dalam bahasa Inggris seperti ini. Jadi jangan kebalik ya. Meskipun kelihatannya sama miliar, million, tapi ternyata 1 million itu 1 juta, bukan 1 miliar. Kalau 1 miliar 1 billion. Terus sekarang kita coba lah. Kita coba ya. Ada yang bisa menulis cepat, menjawabnya dengan cepat? Ini bahasa Inggrisnya gimana? Tadi kan sudah saya lihatkan di sini. Karena saya yakin semuanya udah pernah tahu dan bahkan pasti udah ada yang hafal. Jadi gampang banget kalau tinggal menerjemahkan ini ke bahasa Inggris. Coba silakan. Udah ada yang typing. Silahkan. Gampang, ini sambil mengingat-ingat. Saya yakin semuanya udah hafal kok. Typing. Mbak Mun, Mbak Putri. 1301. Sip. 100 for you. Jadi jawabannya adalah 1301. Nah, mungkin ada yang penasaran. Kenapa kok di sini dikasih n? Ini sebenarnya cuma tambahan aja, boleh kita buang. Jadi 1301 gitu juga gak apa-apa. One thousand three hundred one juga boleh. Atau n-nya ditaruh di sini 1301 juga boleh. Jadi n-nya itu sekedar tambahan aja, boleh dipakai, boleh enggak. Gitu ya. Jawabannya Mbak Mun, Mbak Putri dua-duanya benar. 13 sama 30. Oh iya. Kita kasih contoh ya. Kalau 13 itu kan 13. Kalau 30 30. Coba kita lihat di sini tadi. 13 13
13, bedanya akhirannya. Kalau ada N di akhir 13 itu berarti 13. Kalau nggak ada N di akhir, mana? 30 mana ya? Oh ini, 30 itu berarti 30. Jadi diingat-ingat ya, kalau yang tin 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 ini pasti belasan. Nah, kita lihat di sini. Ya kan? Kalau kita perhatikan, yang belasan ini semuanya kan diakhiri dengan kecuali 11 sama 12 ya. Ini case khusus kalau yang 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18 semuanya diakhiri dengan tin 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 ya kan? Berarti kalau misalkan denger atau misalkan ngelihat tulisan pakai tin itu berarti belasan, bukan 30. Karena kalau puluhan pasti pakainya T. Ya kan? Gini. Jadi kalau belasan itu tin. Kalau puluhan itu T. Ratusan gini kan ya, ringkasannya seperti ini. Sekarang jadinya kita inget-inget, kita hafalin supaya nggak kebalik-kebalik ya Mbak Putri. Jadi kalau tin itu pasti belasan, 13, apalagi 30 sama 13 itu mungkin pengucapannya mirip ya. Nah sekarang dengernya lebih diteliti lagi aja. Jadi kalau dia ada N-nya di akhir, oh berarti dia 13. Kalau 30 nggak ada N-nya di akhir, oh berarti dia 30 gitu. Gampang kan ngingetnya? Sekarang udah tahu kan bedanya. Terus apalagi ya? Gampang, kayaknya itu aja. Coba kita praktek lagi. Coba yang ini 5030. 5030. Semuanya boleh coba ngetik ya. Jadi langsung coba diterjemahkan biar kalau misalkan ada yang belum paham, ada yang salah, bisa kita benerin bareng-bareng. Gampang banget ini. Seperti yang saya katakan tadi, kalau N-nya itu tambahan saja, jadi boleh dipakai, boleh enggak. Dua-duanya benar. $5,030. Sip. 100 lagi untuk Mbak Moon. Ini mah udah di luar kepala ya Mbak ya. Kita tinggal ngulang-ngulang aja. 5,030 atau boleh 5,030. Ada lagi? Jawabannya pasti sama. Oke, 5,030. Sip. Terus sekarang nih, lebih panjang dikit. 70.199. Bisa coba. Yang lainnya silakan boleh nyoba juga ya.
ini kita latihan lagi. Kalau misalkan yang udah hafal, kita ingat-ingat lagi. Nah, yang belum hafal dan belum pernah, biar tahu gitu. Gampang kan? Mana? Belum ada yang menjawab. 70,000 and 199. Kurang dikit Mbak Mun. Mbak Putri mau melengkapi? 70,000 bener. Yaps, bener. Oh, one. Sip. Oh, salah ketik ya. Oke. 70,000 100 99. Oke, sip. 100 lagi berarti. Gampang ya. Jadi udah bisa berapapun, berapa digit pun. Ini tadi mulai dari 4 digit sampai 5 digit. Saya yakin kalau yang berdigit-digit 1 juta, 1 miliar ini lebih gampang. Karena sama kayak nulis uang ya. Jadi kan lebih gampang. Gampang ya? Udah bisa difahami? Yang lainnya mungkin ada yang mau tanya dulu? Kalau misalkan ada yang belum ngerti, silakan ditanyakan langsung. Kalau ini kan gampang, jadi saya yakin udah gampang difahami. Nanti kalau misalkan ada soal-soal, karena kelas 7 ini masih dasar banget ya, jadi nanti mungkin ujiannya ada juga disuruh menerjemahkan seperti ini gitu. Jadi nanti biar gak perlu buka-buka buku lagi karena udah hafal gitu ya. Jadi ngajak ini gampang, oke? Udah, ada yang mau tanya dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Ya, silakan Mbak Putri. Iya. Kita lanjut ya. Udah gak ada yang mau ditanyakan? Tadi sudah tentang bilangan mulai dari 13, 30, 15, 50, 55, 57, 17, 70, 77. Ini udah ada Mbak. 13 ya, 13, 30, 30, 15, 15, 50, 50. Oh gitu. Saya rangkum di sini ya. Kita mulai dari awal ya. Ini 13. Ingat bedanya di sini. Nanti bedanya di sini. 13. Ini 30. Ini 15. Ini 50. 55,
11 kan 11, 17 17. Beda banget dong, Mbak. 11, coba kita lihat di sini ya. Semua yang disebutkan Mbak Putri tadi. Mulai dari apa tadi? 13, 13, 30, 30. Terus 15, 15, 50, 50. Ya, ini mungkin mirip-mirip ya. 55, 57. Terus kalau 11 sama 17 itu beda banget. 11, 11 kan bacanya 11. 17, 17. Mungkin sama fen-nya doang ya. 11 sama 17, tapi beda, Mbak. Kalau didengerin pasti beda. Tenang aja. Terus saya lanjut ini 17 ya. 17 kan 17. Saya ingatkan lagi kalau belasan tadi diakhiri dengan tin, ya kan? Kalau puluhan T. 70 berarti 70. Nah, kalau 77 70-nya tetap ditulis ditambah dengan 7, 77 gitu. Gampang kan? Kalau 57 yang tadi juga 50-nya tetap ditulis 50 ditambahi dengan 7, 7. Jadi 57. Yang ini 55. 50, 55, 57, 17, 70, 77. 13, 30. 15, 50, 55, 57, 17, 70, 77. Terus 11. Sip. Oke, ada lagi Mbak Putri? Udah ya? Jadi mungkin lebih sering apa ya? Sering dipakai, sering kita pakai. Jadi kalau misalkan ada angka-angka apa gitu, kita cari tahu, oh ini bahasa Inggrisnya ini ya, ini. Itu lama-lama hafal sendiri meskipun awalnya nggak hafal gitu ya. Gampang kok, ngafalnya gampang banget. Nah, yang mirip-mirip itu tadi yang dituliskan Mbak Putri ini ada 13, 13, 30, 15, 15, 50, 50, 55, 57, 17, 70, 77, 11. Ini mirip-mirip. Lainnya enggak kan? Kita lanjut ya. Yang angka sudah, sekarang kita masuk ke, kalau tadi kan bilangan standar, bilangan bisa dipakai di uang atau hitungan. Nah, sekarang bilangan bertingkat. Bilangan bertingkat ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu urutan atau tingkatan. Misalnya ke 1, ke 2, ke 3, ke 23, ke 28. Itu namanya bilangan bertingkat. Saya tulis di sini aja. Kalau yang tadi bilangan biasa, sekarang bilangan bertingkat ya. Nah, ini mungkin banyak yang jarang dengar atau mungkin baru tahu ini. Kita mulai dari 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, kemudian 21 sampai 30. Untuk seterusnya itu sama kayak 21 sampai 30. Jadi seterusnya 31 sampai 40, 41 sampai 50 itu bentuknya sama dengan yang ini, 21 sampai 30.
Jadi sekarang yang kita bahas yang 30 ini aja. Mulai dari pertama, kita baca sambil kita pahami. Oh, jadi urutan ini bahasa Inggrisnya ini gitu ya. Saya bacakan. 1. Oh ya, kalau dalam bilangan per tingkat itu tulisannya kecil di atas. Ini namanya apa ya? Apa ya namanya ya? Pokoknya kalau dalam bahasa Inggris untuk menuliskan tanggal, untuk menuliskan urutan, untuk menuliskan tingkatan itu memakai angka terus dikasih tambahan huruf kecil di atasnya kayak gini. Jadi kayak pangkat gitu ya. Kan berpangkat. Bertingkat kan sama dengan berpangkat, tapi pangkatnya berupa huruf seperti ini. Mulai dari pertama, 1 artinya ini ke 1, the first. Kedua, the second. Ketiga, the third. Keempat, the fourth. Kelima, the fifth. Keenam, the sixth. Ketujuh, the seventh. Kedelapan, the eighth. Kesembilan, the ninth. Kesepuluh, the tenth. Nah, ini kan semuanya diawali dengan the, karena ini satuan. Kalau misalkan digabung dengan kata benda lain, misalnya pertemuan pertama, jadi first meeting. Pertemuan kedua, second meeting. Makanya setiap saya ngepost itu kan saya selalu kasih apanya itu ya, judulnya saya itu saya kasih pertemuan keberapa itu kan pakai bahasa Inggris ya, second meeting, third meeting gitu kan. Kalau saya ngepost mana nih postingan saya. Nah, fourth meeting untuk malam hari ini, fourth meeting saya tuliskannya 4 ditambah dengan ada pangkat TH di atasnya. Itu maksudnya saya menulis hari ini kita menjalani pertemuan keempat gitu. Jadi semua bilangan bertingkat, urutan atau apa lagi, pokoknya tingkatan urutan itu memakai ada pangkatnya di atas kayak gini. Jadi nulisnya gini. Tanggal juga seperti ini. Tanggal, kalau untuk tanggal nanti formatnya ada macam-macam, nanti kita pelajari selanjutnya. Jadi saya ulangi lagi ya. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth, the tenth, the 11th, the 12th, the 13th, the 14th, the 15th, the 16th, the 17th, the 18th, the 19th, the 20th. Pada dasarnya pengucapannya hampir sama dengan bilangan aslinya, ya kan? Cuman di akhirnya kita tambahkan TH itu dibacanya lebih agak memantul sedikit gitu ya. Terus kalau khusus untuk urutan pertama itu first, jadi pakainya ST. Urutan kedua itu second, jadi pangkatnya ND ini. Urutan ketiga itu third, jadi pangkatnya RD ini. Kalau yang belasan itu semuanya pakai TH. Nah, mulai puluhan, 21, 31, 41 itu menuruti format satuan pertamanya. Nah, kalau kita perhatikan coba 21, 22, 23 itu 21st, dimana firstnya ini sama kayak satu yang ini. 22nd, secondnya ini ngambil dari sini. 23rd, thirdnya ini ngambil dari sini, ya kan? Nah, kalau belasan itu enggak.
sama kayak bilangan aslinya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya kan? Kalau yang belasan itu semuanya sama kayak bilangan aslinya, tinggal ditambahkan pangkat TH. Tapi kalau puluhan yang lain itu mengikuti yang format yang ini. Jadi 1 sampai 3 itu first, second, third. Lainnya semuanya pakai akhiran TH. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nine, 10. Ini bacanya 9 ya, saya tadi salah gitu. Bisa difahami kira-kira? Kita lanjut sini. 21, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. 30th gitu. Kira-kira seperti itu. Terus coba saya tuliskan lagi. Bilangan bertingkat ya. Misalkan juara ke-1 itu kan first winner. Juara ke-5 misal fifth winner. Terus pertemuan ke-4 fourth meeting. Pertemuan ke-2 Jadi fungsinya bilangan bertingkat ini yaitu menyatakan urutan, tingkatan, atau kelipatan. Jadi kayak gini, kalau misalkan juara ke-1, juara ke-5, pertemuan ke-2, pertemuan ke-4, itu kan tingkatan ya. Jadinya dituliskannya dengan first winner, fifth winner, fourth meeting, second meeting gitu. Jadi fungsinya adalah itu. Untuk penulisannya kita bisa memakai pengejaannya, yaitu huruf semua kayak gini, first, fifth, fourth, second, atau ditulis dengan seperti ini yang ada pangkatnya ini. First itu 1 ditambah ambil 2 huruf terakhir ST. Second itu 2 ambil 2 huruf terakhir ND, ya kan? 3 itu third, ditulis 3 ambil 2 huruf terakhir. Yang selebihnya itu kan semuanya huruf terakhirnya TH. Makanya kita tulis di sini TH, 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 ya kan? Kecuali kalau yang ini 21st, 22nd, 23rd, ini juga ambil 2 huruf yang terakhir. First ST, second ND, third RG. Jadi inilah bilangan bertingkat dalam bahasa Inggris. Penggunaannya seperti ini, menyatakan urutan, tingkatan, kelipatan, kayak gitu. Bisa difahami? Ada yang mau tanya dulu mungkin? Kalau misalkan saya tulis
susah ngucap yang Inggris. Kalau misalkan memang baru belajar terus belum banyak membaca, itu wajar mbak, jadi kayak agak kaku-kaku gitu kan. Tapi nanti kalau udah kebiasa itu ya gampang-gampang aja. Kuncinya kalau belajar bahasa kan berani ngomong ya. Yang penting mau ngomong aja, entah masih salah-salah dikit, terus apa ya, istilahnya kayak pronunciationnya masih medok sama bahasa Jawa, ya nggak masalah. Yang penting kan kita udah bisa ngomong gitu, nggak masalah. Kalau apa itu namanya, logat ya, logat itu biasanya nggak bisa hilang. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak mungkin itu biasanya nggak bisa hilang. Tapi kalau gitu, lisan lebih mudah. Iya, memang lisan lebih mudah difahami ya, kan dijelasin kan ya. Nah, kalau sementara ini pengucapannya masih salah-salah nggak masalah. Yang penting kita udah paham. Terus kalau sering baca nanti lama-kelamaan bisa apa ya istilahnya ya, lidahnya bisa lentur sendiri gitu. Kalau di awal-awal ya wajar ya. Tapi ini bisa difahami kan ya? Ini kan gampang banget. Pokoknya kalau puluhan itu menurut ke aturan yang ini. Jadi 21st, misalkan 31, 31st gitu. Kecuali yang belasan. Kalau belasan ini semuanya pakai akhiran TH. Jadi 11, 12, 13, 14 gitu ya. Dan perlu diingat, ini adalah bilangan bertingkat. Jadi digunakannya untuk menyatakan tingkatan, kelipatan, mungkin apa itu namanya? Tingkatan, kelipatan, semuanya yang berhubungan dengan kelipatan. Contohnya lagi nih ya, 32. Berarti 30 second. Attention. Perayaan ke 75. 75, 75th celebration. Nah, kalau udah paham gini, gampang kan nuliskannya? Kita tuliskan urutannya dulu, 75th, terus yang ke 75 ini apanya? Perayaan. Oh, berarti celebration. Terus misalkan ini, ke 1 first, yang ke 1 apanya? Oh, juara, winner. Winner ini pemenang atau juara. Pertemuan keempat itu fourth. Pertemuan ini meeting. Kedua itu second, pertemuan meeting. Peringatan ketiga ini third, peringatan attention. 32, 32nd, attention. 75 nya ini 75th, perayaan itu celebration gitu. Intinya penggunaannya udah bisa difahami ya. Jadi untuk menyatakan tingkatan, kelipatan, apalagi, pokoknya kata-kata seperti ini. Kata kerja, iya benar. Nggak semuanya kata kerja sih mbak. Kalau misalkan juara ke-1 ini kan bukan kata kerja ya. Nah, jadi bisa dipakai untuk kata benda maupun kata kerja. Misalkan ini yang juara ini kan kata benda. Jadi juara ini artinya winner. Kalau misalkan kita nanti pasti ada deh. Kalau di luar negeri itu kan pasti ada kompetisi apa. Terus juara pertama, juara kedua gitu pasti pakainya bahasa Inggris kayak gini. First winner, fifth winner gitu.
Nah, yang winner ini kan kata benda. Kalau yang peringatan, perayaan, pertemuan, ini semuanya kata kerja. Jadi bisa dipakai dua-duanya. Kata kerja bisa, kata benda bisa, nanti mungkin kata sifat pun juga bisa. Gitu. Jadi nggak masalah. Kata apapun bisa. Yang penting itu menyatakan misalkan kelipatan, keurutan, pengulangan gitu juga ya. Kayak gini kan pengulangan. Ini pengulangan juga. Ini pengulangan, yang ini tingkatan atau kelipatan. Nah, hampir sama-sama kan semuanya. Gitu. Jadi penggunaannya seperti itu. Bisa difahami? Ada yang mau tanya dulu silakan. Atau mungkin saya tambah contoh biar lebih mantap. Apa ya? Ini contoh lagi untuk digunakan untuk kata benda. Anak ini kan kata benda ya. Anak ke-12, 12 child. Anaknya banyak. Anak ke-12, 12-nya 12, tingkatan kan? Terus anak itu child. Putra kedua, putra ini anak laki-laki, ya kan? Anak laki-laki itu son. Kedua berarti second son. Putri ke-30. 30 coba saya lihat tulisannya 30. Saya kurang di sini. 30 itu ke-30. Putri atau anak perempuan itu doctor. Nah, ini contohnya yang ketika digunakan untuk kata benda juga. Jadi bisa semuanya ya. Kata benda, kata kerja, semuanya bisa. Gitu. Yang penting ketika dia menyatakan kelipatan, tingkatan, urutan juga. Saya tulis.
Bilangan bertingkat itu untuk menyatakan tingkatan, kelipatan, urutan, dan yang sejenisnya, gitu kan? Oke, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Masih pada lapar kayaknya nih. Buka puasanya kurang. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oh iya, untuk yang kemarin mungkin pertanyaan dari teman-teman, katanya kok untuk kelas bahasa Inggris hari apa ini? Hari Rabu itu cuma 80 menit. Karena memang dari spektrum akademiknya, jadi dari susunan akademiknya itu bahasa Inggris cuma dua sesi. Satu sesi kan 40 menit, dua sesi 80 menit gitu. Jadi kita nggak sampai jam 11 malam. Soalnya kan mungkin kemarin teman-teman ada yang minta sampai jam 11 aja kan sekalian gitu ya. Setelah saya tanyakan ke bagian akademiknya, jadi memang bahasa Inggris untuk kelas 7 ini cukup 2 sesi aja gitu. Hah, nggak dengar? Dikit amat. Memang sudah rancangannya kayak gitu ya Mbak Putri. Jadi kalau saya mau nambahkan ya gak bisa gitu. Jadi cuma 80 menit aja. Gak apa-apa kan? Paling gak bisa dipakai istirahat ya malamnya. Nah nanti kan tetap ada tugas-tugas sama UTS UAS juga. Jadi evaluasinya tetap sama. Meskipun pertemuannya 80 menit 2 sesi, karena ini babnya juga masih ringan-ringan, jadi insya Allah tetap sama aja selesai gitu. Oke? Sekarang kita lanjutkan ke days. Gak denger tah? Denger kan? Udah denger kan? Days. Days ini hari. Hari. Ya kemarin kan ada request gitu ya, terus saya sampein ke bagian akademiknya, ternyata memang aturannya dari susunan materinya kayak gitu. Bahasa Inggris cukup 2 pertemuan aja gitu. Nanti mungkin semester selanjutnya kalau udah kelas 2 bisa jadi ditambah lagi gitu. Kan nggak semua materi ada 3 pertemuan ya, ada yang cuma 2 sesi juga ya. Oke, kita lanjut. Sekarang day. Nah ini semuanya pasti udah hafal lah. Sekarang tinggal kita baca bareng-bareng biar tahu cara pengucapannya gimana. Terus mungkin biar mengulang lagi supaya lebih hafal. Ini dimulainya dari Senin. Kan kalau kalender ada yang kadang mulai dari Selasa, Minggu, Sunday. Nah, ini pakai aturan Indonesia jadi mulainya Senin. Coba silakan diperhatikan cara membacanya dan kita baca bareng-bareng. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Gampang kan? Ini kok yang masuk dikit ya malam hari ini. Monday, Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, Friday, Jumat, Saturday, Sabtu, Sunday, Minggu. Nah ya, sekarang bedanya di sini Mbak Putri. Kalau Selasa itu tulisannya kan twice, bacanya Tuesday. Jadi T-nya ini kayak seolah-olah berubah jadi C, tapi nggak terlalu C banget sih, jadi Tuesday. Terus kalau Kamis itu tulisannya ada R sama S nya, jadi Thurs.
bacanya Thursday. Thursday. Kalau Selasa Tuesday. Thursday. Gampang kan? Sebenarnya gampang banget. Terus Sunday sama Monday jangan ketukar. Monday itu Senin, Sunday itu Minggu. Nah, kelihatannya kan Monday ini kan diawali MO itu mungkin Minggu, padahal bukan. Sunday diawali SO itu mungkin Senin, padahal bukan. Ah, iya benar. Suara ledakan. Tuesday. Tuesday. Ya, kayak seolah-olah berubah jadi C kan. Tuesday, Wednesday. Terus Wednesday ini D-nya diilangin. Wednesday ini D-nya diilangin ya. Bukan Wednesday tapi Wednesday. Terus U-nya dibaca E, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Coba kita ulangi lagi. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Gampang ya. Terus sekarang gini. Kok nggak mau? Terus sekarang gini, ini kok nggak mau? Oh, ini udah full. Saya hapus kalau gitu. Papannya udah kotok. Jadi hari ini adalah hari Rabu. Today is Wednesday. Kemarin adalah hari Selasa. Yesterday is Tuesday. Besok adalah hari Kamis. Tomorrow is Thursday. Ya kan? Kayak gini. Hari ini hari Rabu. Today is Wednesday. Kemarin hari Selasa. Yesterday is Tuesday. Besok adalah hari Kamis. Tomorrow, ini salah. Ini harusnya W. Tomorrow is Thursday. Lusa itu hari Jumat. Lusa itu the day after tomorrow is Friday. Tiga hari lalu adalah Minggu. 3 days ago is Sunday. 2 hari lagi adalah Jumat. 2 days later is Friday. Lusa itu sama dengan 2 hari lagi.
Akhir pekan, iya benar. Akhir pekan itu weekend. Berasal dari kata week sama end. Week ini kan pekan atau dalam seminggu itu ya. Satu pekan itu week. Terus akhir itu end. Makanya digabung jadi weekend. Nah, biasanya kalau bahasa sehari-hari, Senin sampai Jumat ini weekdays. Pekan aktif. Hari-hari biasa itu kan hari aktif gitu ya. Jadi pekan aktif. Kalau Sabtu sama Minggu ini weekend, akhir pekan. Yang ini weekdays. Ya, benar sekali Mbak Un ya. Senin sampai Jumatnya weekdays, Sabtu Minggu weekend. Nah, terus kayak gini. Hari ini the day. The day. Hari ini kan hari Rabu. The day is Wednesday. Terus kemarin itu yesterday. Kemarin kan Selasa. Yesterday is Tuesday. Besok Kamis ya. Besok itu tomorrow is Thursday. Lusa itu Jumat ya. Lusa itu the day after tomorrow is Friday. Atau kita bisa ungkapkan dengan 2 hari lagi. 2 days later is Friday. Kalau beberapa hari lalu, misalkan 3 hari lalu, 5 hari lalu, semuanya pakai days ago. Kayak gini, 3 hari lalu, 3 days ago is Sunday. Jadi kayak gitu. Gampang banget kan? Yang sering dipakai ya paling ini. Hari ini, kemarin, besok, lusa, terus misalkan minggu lalu. Last week, minggu depan next week, 2 minggu lalu, 2 weeks ago, 2 minggu lagi, 2 weeks later, gitu. Gampang ya? Bisa difahami kan? Nah, ini waktunya tinggal dikit. Kita lanjut. Ini ada yang terakhir. Bahasan yang terakhir itu adalah ini. Tadi kita sudah pelajari hari ya. Mulai dari Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Nah, sekarang National Days in Indonesia. Ini gabungan dari tanggal. Oh ya, ini tadi juga bisa mengungkapkan tanggal ya. Saya kelewatan nulisnya. Mana tadi? Jadi bilangan bertingkatnya ini bisa untuk menyatakan tanggal, tingkatan, kelipatan, urutan. Nah, sekarang ini. Ini gabungan dari tanggal tadi sama hari-hari di Indonesia. Oh. Saya perpanjang dikit. Contoh pertama, 21 April. April
21st. Gitu kan? Kita bacanya ini kan 21st itu adalah hari Kartini, Kartini Day. 22 April, April 22nd itu Earth Day. 1 Mei, May 1st, Labor Day. 2 Mei, May 2nd atau 2nd May, 1st May. 2nd May itu National Education Day. 20 Mei, penulisannya seperti ini ya, Mei terus 20 ke 20, tapi untuk membacanya itu 20 May, National Awakening Day. Terus 22 Mei, 22nd May, Reformation Commemoration Day. 1st June, Pancasila Day. 22nd July, National Children Day. 17 August, Independence Day. 1st October, Pancasila Sanctity Day, hari kesaktian Pancasila ya. Ini yang kemarin, hari Pancasila, hari lahirnya Pancasila, 1st June. 2nd October, Batik Day. 5th October, Indonesian National Armed Forces Day, hari ABRI. 28th October, Youth Pledge Day. Terus 10 November itu Heroes Day. 22nd December itu Mother's Day. Nah, ini contoh-contoh National Days in Indonesia. Mungkin ada yang belum tahu artinya. Ini hari bumi. Terus ini yang kemarin ya, 1 Mei, hari buruh. Education Day, tahu ya, hari pendidikan nasional kan? Terus 20 Mei, peringatan reformasi. Pancasila anak-anak ini ke hari apa itu? Nah, ini mungkin beberapa yang kata-katanya sulit ya. Hari Bumi, Hari Buruh, Labor Day, National Awakening Day, Hari Pembangunan, Reformation Commemoration Day, peringatan reformasi, Independence Day, Hari Kemerdekaan, Youth Pledge Day, Sumpah Pemuda. Youth itu pemuda, pledge itu janji atau sumpah. Heroes Day, Hari Pahlawan. Udah ya? Gampang kan ini? Ini penerapan dari yang tadi. Tanggal apa? Bilangan bertingkat tadi bisa dipakai untuk tanggal. Nah, karena waktunya sudah habis, sekarang saya ingin memberi sedikit tugas untuk latihan.
tugasnya untuk minggu depan, for next week. Tuliskan kegiatan sehari-hari dengan dilengkapi jam atau mungkin bisa dilengkapi hari. Biasanya kalau ada kegiatan ini, itu hari apa. Terus boleh dilengkapi dengan tanggal juga bisa. Mungkin biasanya gajiannya itu tanggal berapa gitu. Tanggal. Nah, gitu. Terus kata-katanya bebas, kalimatnya bebas. Nah, nanti pengumpulannya mungkin 2 atau 3 hari lagi aja saya kasih tahu formatnya gimana, terus ngumpulnya gimana. Biasanya saya cuma ini aja, di chat di Messenger Facebook aja, jadi lebih gampang. Loh, kok bisa Mbak Putri? Kan ini menceritakan aja, jadi kegiatan sehari-hari. Terus kegiatan rutin, misalnya setiap hari apa, tanggal berapa, minggu apa, itu ada kegiatan kemana. Misalkan dapat liburnya setiap tanggal berapa gitu, 2 bulan sekali atau sebulan sekali gitu. Terus setiap hari apa, misalnya mengantar kakek nenek ke rumah sakit, itu ditulis gitu-gitu aja. Jadi kegiatan rutin sehari-hari, boleh detail dari pagi sampai malam, boleh cuma yang penting-penting aja. Misal, oh saya kalau ngantar ke rumah sakit setiap hari ini, ngantar ke mana setiap hari ini, belanja ke pasar setiap tanggal segini, gitu juga boleh. Oh gitu. Kalau yang per tahun ya nggak usah diceritain berarti ya. Yang lain aja yang diceritain Mbak Putri. Terserah mau cerita apa aja boleh. Yang penting-penting doang boleh. Detail juga boleh. Kegiatan sehari-hari yang detail. Kata-kata dan kalimatnya bebas semuanya. Nah, nanti dengan kita latihan nulis nanti, terus kita bisa tahu harusnya kalau dalam kalimat ini tuh seperti apa. Terus kalau ditambah jam, hari, tanggal itu seperti apa gitu. Bahasa Inggris dong. Ini pelajarannya English. Semuanya menggunakan bahasa Inggris. Ya kan tujuannya kita latihan menggunakan tadi hari, tanggal, jam, terus kosakata yang kita punya yang kemarin kita pelajari itu. Misalkan greetings, introduction itu kan bisa dipakai. Kalau pakai bahasa Indonesia berarti kita kelasnya kelas bahasa Indonesia dong. Jadi pakai bahasa Inggris. Saya nggak membatasi seberapa banyak, seberapa sedikit, sebisanya aja, terserah. Nah, kalau ada yang lucu boleh diceritakan. Itu sharing pengalaman dengan teman-teman yang lain nanti. Nanti kita bahas juga tugasnya. Udah ya, gitu aja ya untuk pertemuan malam hari ini. Nah, nanti ngumpulinnya kapan? Nggak harus keburu-buru sih. Pokoknya sebelum pertemuan minggu depan aja. Jadi sampai minggu depan ya. Kalau mungkin ada yang terlalu sibuk, boleh molor-molor dikit. Nanti saya kasih tahu lagi di grup aja formatnya gimana, terus kirimnya ke Messenger aja. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya boleh, kalau yang udah selesai langsung di inbox juga boleh. Saya nggak batasi loh ya, boleh banyak boleh, detail boleh, terus kegiatan yang penting-penting aja juga boleh. Yang penting harus praktekin yang ini tadi, yang kita pelajari tadi. Oke? Terima kasih semuanya, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.